Nah, kalau sampai ada sebuah orang yang ngomong semenjak kejadian itu daerah situ khususnya rumah itu jadi luar biasa angker. Simbe yang mention pacarnya si Alun, dia tuh dari mobil tuh udah diem merhatiin, tatapannya kosong gitu bang. Simbe lari tuh, brak nabrak kamera, lari ke arah gua, ke arah rumah, ke arah rumah, brak tabrak lari. Untungnya karena gua hostnya, gua agak di depan, gua langsung tarik itu badannya kan, mau kemana lo? Itu ekspresi dia tuh kayak gini bang, cengok, kosong mukanya, kayak tiba-tiba nangis. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia ini pernah melakukan penelusuran ke sebuah rumah yang dulunya pernah ada satu keluarga yang meninggal tanpa sebab. Tapi warga di sekitar rumah tersebut itu percaya kalau satu keluarga yang meninggal ini mereka adalah korban dari tumbal pesugihan. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Mas Yunan. Mas Yunan, apa kabar Mas? Baik, baik. Baik ya Mas ya? Terima kasih. Sama-sama Mas Yunan. Nah, Mas Yunan, lu pernah datengin rumah di mana satu keluarga itu meninggal yang konon mitosnya itu dijadikan tumbal. Ya bang. Jadi gini Bang Jamal, untuk cerita kali ini gue mau share sebuah pengalaman gue yang dalam waktu dekat ini gue eksplorasi lah, atau datang ke sebuah rumah yang digadang-gadang pada orang sekitar itu dijadikan sebuah rumah untuk tumbal. Jadi sebuah keluarga yang ditumbalkan di dalam rumah itu bang. Oke. Itu udah mitosnya ini atau urban legend itu udah urban legend yang dipercaya, terkenal di daerah situ lah. Oke, udah Ya dipercaya mungkin sama walaupun ada sebagian orang yang menutupi itu, ketika kita gali semakin dalam, mitos atau cerita yang kita dapatkan itu seperti itu. Jadi kita ingin ungkap lah hal itu seperti apa. Menarik. Nah, biasanya kan kalau penelusuran nih ke sebuah tempat terbengkalai atau apapun lah yang berkaitan dengan hal gaib, biasanya itu ada efeknya gitu. Nah, itu lu sampai kena efeknya gak gitu? Sampai bang. Walaupun tidak begitu jauh, tapi awal tahun 2024. Efeknya kita rasain sampai bulan kemarin bang. Sampai bulan kemarin. Entah itu diganggu dalam kehidupan nyata atau bahkan datang ke mimpi kita. Gitu bang. Cukup ngeri ya dan cukup panjang ya? Cukup panjang. Kurang lebih sekitar 9 bulan. 9 bulan ya? Oke. Yaudah kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau kalian bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Yunan, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi gini Bang Jamal, ini tuh sebuah cerita yang menurut gue tuh menarik gitu. Karena kenapa menarik? Karena timelinenya itu masih tahun-tahun awal sekarang. Gue cerita di tahun 2024, yang gue ceritain adalah tahun 2023 jalan ke 2024. Oke. Kayak gitu. Jadi gue langsung aja ya. Ceritanya tuh gini, mungkin orang-orang juga udah mulai banyak yang tahu lah, dan mungkin banyak yang nonton gue juga sebelumnya di konten-konten yang lain di sebelah. Gue itu adalah
orang yang bekerja di sebuah daerah di Jawa Barat. Awalnya tuh berhurupan K, ya kan? Nah, di tempat gue yang baru ini, gue baru kerja di situ tuh ya masih tahun 2021-an lah gue masuk di situ, 2021 ke 2022, pertengahan menuju akhir gitu. Nah, di tempat gue yang baru, di tempat gue kerja ini, ketemulah gue sama beberapa teman gue, bestie lah istilahnya gitu. Iya. Sampai suatu hari itu kita berempat tuh kan, ada gue, Robert, Alung, sama si Andri. Ini nama gue samarkan semuanya. Berempat ini suka ngobrol. Biasalah kalau cowok nongkrong itu kan pasti ada obrolan yang sampai tengah malam, mulai ngobrolin dari mungkin politik, agama, cewek, sampai bahkan ke hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Kayak, lu percaya nggak ada ini, ada itu. Nah, sampai suatu ketika kita berpikir kayak, kayaknya suatu saat, andai kata pertemanan kita ini terputus, entah itu oleh jarak dan waktu, sayang deh kalau apa yang kita lakuin sekarang itu tidak dikenang gitu. Dan nggak jarang juga sebuah obrolan kita itu kan kadang-kadang berbobot juga ya. Entah itu yang ngobrolin santet lah, ngobrolin hal-hal susuk lah, atau bahkan dari seliar bumi itu datar atau bulat gitu. Kayaknya seru deh kalau kita dokumentasiin gitu. Akhirnya mulai teride lah buat bikin sebuah podcast. Tapi karena ya ini podcast suka-suka kita aja, cuma numpang platform di orang gitu, akhirnya ya udah topik itu random. Ya mulai dari konspirasi lah, apa segala macem. Akhirnya gue ide, kayaknya ketika kita cerita tentang topik horor, trafficnya tinggi deh gitu. Kayaknya seru juga nih kalau kita jadi orang yang dikenal oleh orang lain gitu. Ya udah gas, kita tekunin di horor aja, kata si Robert. Mulai tekun dari 2023 awal lah sampai 2023 akhir. Ada yang komen tuh di email kita, Bang, pengen lihat mukanya apa segala macam. Akhirnya kita masuklah untuk bikin kayak seru juga nih bikin YouTube, walaupun kecil-kecilan lah. Istilahnya yang subscribe juga tetangga-tetangga doang gitu. Seenggaknya dokumentasi atas tongkrongan kita tuh ada. Bikinlah YouTube, penelusuran, segala macam. Tapi ini lebih spesifik, yaitu ngebahas hal metafisika atau horor. Ada sampai sebuah kisah tuh kita ekspedisi Bang di sebuah daerah di kota gue ini. Ya lumayan rame lah yang nonton. Sampai ada yang komen, Bang, coba dong penelusuran di daerah sini gitu. Agak jauh memang dari tempat gue, cuma ya kita cobalah untuk mewujudkan keinginan itu. Akhirnya once upon a day kita preparein lah, itu tahun masuk 2024 awal, itu udah mulai 2024 kita preparein semuanya, entah itu dari kamera, mix segala macam. Sampailah kita berangkat itu waktu itu gua, Alung, Robert sama 2 cewek, 5. Gue kelupaan, walaupun gue emang basicnya orang yang sensitif dan emang ada background untuk masalah metafisika, cuma hal ini tuh gue lupa. Hal ini tuh ada sebuah pantangan lah kalau kita mau eksplor ke sebuah tempat itu jangan sampai berjumlah ganjil. Tapi ini lupa karena udah euforianya tuh udah hype banget. Gue mau kesana. Jalanlah kita berlima nih, ada 3 orang cowok sama 2 orang cewek. 2 orang cewek ini salah satunya pacar dari teman kita, si Alung. Dan suenya juga, pas udah jalan, kita naik mobil berlima, udah lumayan jauh lah dari home base kita, barulah ketahuan kalau cewek ini lagi mens. Wah, kita udah mulai sepaneng tuh, si Robert yang bawa mobil, gue di depan, udah mulai sepaneng gak sih? Wah, ini dilanjutin nggak ya? Nggak dilanjutin. Udah sayang kan, kita udah ngatur schedule, kita semua kerja, kita ngatur schedule bareng, libur bareng. Udah lumayan jauh juga, dan kondisi waktu udah menunjukkan pukul sekitar jam 11.30 malam, 23.30. Akhirnya si Alung bilang, karena ceweknya kan, udah nggak apa-apa aja lah, cewek gue nanti gue yang jagain. Ceweknya ini kita bilang aja si Mbe lah, tongkrongan, karena dia agak mbe-mbe gitu orangnya. Nah, biar gampang kita panggil si Mbe. Si Mbe ini nanti gue yang jagain, toh gue juga ikut sebagai cowoknya. Nanti kalian ngonten aja, gue sebagai kameramen, cuma di satu sisi gue juga bakal bisa jagain si Mbe lah.
Nah, pas kita ke sana, sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, gue sempet cari tahu tentang background dari tempat ini sama si Robert. Berdua tuh kita cari tahu, Bang. Cari tahu, kita flashback dulu lah seminggu sebelum lah ya, sebelum penelusuran. Kita cari tahu tentang background dari rumah yang kita tempatin ini. Dari warga sekitar. Bahkan sampai kita sempet nanya ke orang yang dikategorikan lebih pintar mengenai hal metafisika ini. Ya petinggi agama lah. Gue nggak bisa bilang apa, tapi petinggi agama. Dari segi putih kita cari tahu, segi hitam pun kita cari tahu. Ya segi hitamnya pasti yang dibilangnya dukun lah ya. Iya. Orang pinter lah, gue nggak bilang dukun, tadi dibilangnya tukang pijet lagi. Bukan. Orang pinter tapi bukan agama gitu. Itu yang hitam, yang putihnya tadi si petinggi agama. Kita cari tahu, backgroundnya kita udah dapet, kita bungkus. Pengennya kita nanti di sana kita nge-YouTube eksplorasi sambil cerita. So, nyampe lah kita di depan gangnya. Pas di depan gangnya itu, jadi gini Bang, tempatnya itu letter T. Kayak gini nih. Jadi ini ada gang gede dulu. Nah, di sini tuh ada gang menuju ke rumahnya. Oke. Nah, ini jalan lurus dulu nih. Nah, kebetulan di jalan lurus itu jalan yang mengarah kepada sebuah daerah yang memang juga sudah terbengkalai. Terbengkalainya seperti apa? Jadi, tempatnya itu semacam kayak bisa dibilang menara gitu loh, Bang. Tower tua yang sudah lama tidak digunakan. Pun sebelumnya pernah ada salah satu YouTuber terkenal nih yang explore daerah situ. Oke. Deket nih daerahnya, tapi kita nggak mikir ada korelasi lah ya. Cuma pas kita berhenti di tempat tusuk satenya bentuk T itu, kita berhenti di sini. Kebetulan di sebelah mobil gua tuh ada kayak bangunan beringin tua. Kita berhentilah di bawahnya kan, untuk nyiapin mental ceritanya. Jadi guys, kita udah di sini nih di bawah pohon ini, kita siapin mental dulu lah. Nah, anak-anak nih ada yang ngomong penasaran kayak, bang, kita coba lurus dulu dong ke tempat menaranya. Gue penasaran kayak ke menaranya. Nah, pas ke menaranya itu kita masih bimbang gitu kayak, ini kan kita mau ke kanan, ngapain ke menara? Nah, perasaan gue tuh tiba-tiba nggak enak bang, kayak pengen muntah gitu loh. Jadi hawa tuh tiba-tiba dingin, pengen muntah. Terus gue kayak, oh nggak usah. Kita langsung ke rumah yang kita mau explore aja. Terus tetep tuh mau ke depan. Nah pas gue mau digas itu sama si Robert, mobilnya ke depan, gue pegang tuh tangannya kan. Langsung kayak, jangan. Kita jangan ke depan, kita langsung ke rumahnya aja. Nah entah kenapa, pada saat itu tuh teman-teman gue langsung diem bang. Rasanya tuh kayak, yang gue rasain pada saat itu ya, waktu tuh kayak berhenti gitu loh. Temen gue yang nyetir mobil si Robert tuh diam, si Alung di belakang itu juga sama dua cewek itu tadi diem, tapi diemnya tuh aneh, bukan diem gini, diemnya tuh kayak mau ngomong tapi nggak jadi gitu loh bang, kayak pause aja gitu. Nah gue ngerasa ini kenapa ya, terus gue ngerasa kayak ada yang ngebisik gitu di sebelah kiri gue, suara cewek gitu. Yang gue dengar pada saat itu kayak ngomong mau kemana gitu. Nah terus habis itu gue langsung kayak makin takut kan guenya, karena guenya udah gak mau ke depan gitu, karena feeling gue kayak untuk orang yang peka tuh kayak sesuatu di depan tuh ada sebuah fenomena atau kejadian yang lu gak akan inginkan nanti gitu. Iya. Pas gue lihat si Robert dia diem aja, gue nengok ke belakang si Alung sama anak-anak juga diem aja. Gue nengoklah ke depan ke arah menara kosong ini. Nah di bawah itu gue lihat ada orang duduk terus tiduran terus duduk gini bang. Set, cewek, gue inget banget. Cuma sorry banget ini bajunya gue nggak lihat karena jauh, jaraknya itu masih sekitar 100 meteran lah, lumayan jauh gitu. 100 atau 200 meteran, gue kurang yakin waktu tempatnya berapa jaraknya, cuma lumayan jauh. Nah dia tuh dari bayang-bayang itu dia duduk, tidur terus dia duduk, rambutnya ngejuntai panjang gitu. Gue pikir dia itu seorang yang kayak nggak punya rumah aja, kayak gelandangan aja lah gitu. Duduk di bawah pagernya si menara ini kan.
dia nengok ke arah kita, berdirinya tuh duduk, berdirinya tuh langsung nggak pakai tangan gitu loh bang, langsung berdiri aja gitu. Dari situ dia ngelayang tuh di situ tuh, ngelayang tuh. Nah, gue mikir kayak, ngelayang, muter lah dia ke menara kosong itu kan, set muter gini. Gue nggak tahu dia kenapa muter gitu, dia ngeliatin ke kita aja. Nah, gue langsung, ya karena gue merasa bisa bergerak pada saat itu, gue langsung baca doa yang gue bisa baca semuanya tuh, karena ya emang basicnya gue paham lah, dan gue baca ayat kursi segala macem sambil merem tuh, sambil kata terakhir tuh gue teriak tuh di situ. Ya, tapi karena gue basicnya orang Jawa ya, gue teriak lah dalam bahasa Jawa gitu. Ya Allah Gusti paringono hamba kuat gitu kan. Gue bilang gitu tuh. Apa itu artinya? Artinya kayak ya Allah berikanlah gue kekuatan gitu, apapun itu gitu. Langsung pas merem langsung dek, tiba-tiba kerasa mobil kelepas kopling gimana sih? Cedek gitu kan langsung gini gue. Nah di situ teman-teman tuh sadar tuh langsung kayak nggak ada apa-apa itu, kayak ayo kita ke depan kita ke. Gue langsung gue ambil kuncinya gitu, gue matiin, gue bilang lu ke kanan atau putar balik aja sekalian. Kenapa sih apapun yang ada di depan, gue bilang, adalah sesuatu yang kita nggak akan inginkan. Better kita ke kanan aja pun. Gue nggak ngerti juga yang di tempat kita mau explore nanti akan ada apa. Cuma yang pasti di sana ada sosok yang nanti akan menimbulkan kejadian yang kita nggak akan inginkan. Ditambah kita bawa orang mens loh, jangan macem-macem. Akhirnya yang mungkin agak bete, kita akhirnya belok ke kanan tuh, ke arah rumah yang kita mau explore. Datang kita ke depan rumahnya, ya walaupun agak ngedumal, anak-anak di dalam mobil tuh masih uring-uringan lah, kayak wah ya harus ke depan dulu segala macam. Cuma for goodness, baiknya buat kita semua, lebih baik kita langsung ke sini. Ya udahlah, mau gimana lagi. Nah si Robert bilang, kan gue dipanggilnya Wawan kan. Wan, better kita ceritain dulu deh tentang apa yang terjadi di tempat kita mau explore ini, di rumah yang terbengkalai ini. Biar apa? Biar anak-anak juga tahu ceritanya nanti di rumah ini itu ada apa dan seperti apa. Yang mana gue bilang? Yang kita udah cari tahu keluarga sekitar. Serius loh, kita ceritain aja. Gue nggak mau vibes-nya itu makin takut gitu. Gue nggak mau anak-anak udah kepikiran tentang macam-macam dulu sebelum kita masuk ke dalam. Nggak apa, kita ceritain aja biar mereka juga tahu backstory line tentang rumah ini itu seperti apa. Biar anak-anak nggak bayangin gampang juga. Dan kalau misalkan ada apapun, mereka tahu sosok apa yang mereka lihat dan seperti apa konsekuensinya. Ya udahlah gue ceritain gitu. Jadi ceritanya itu, ini adalah sebuah rumah bang, di sebuah perumahan elit. Rumahnya tuh lumayan luas. Kurang lebih rumah ini adalah rumah yang tren pada zaman mungkin tahun 90-an lah. Zaman-zaman kalau mungkin kita biasa dulu nonton Dono Kasino Indro. Rumahnya tipikalnya kayak gitu. Bangunannya luas, 2 lantai. Kenapa gue bisa bilang bangunan ini bukan bangunan yang tempo dulu, yang zaman Belanda? Karena konsepnya udah tahun 90-an. Jadi ceilingnya tuh udah lumayan tinggi, pintunya itu terbuat dari pintu kayu yang bobotnya berat kayak gitu, dan dari tralis-tralisnya, jendelanya pun udah ya modern tahun 90-an lah. Rumahnya gede, terbengkalai, sampai banyak grafiti-grafitinya. Dan terlihat banget rumahnya itu sudah lama banget tidak ditempati. Kurang lebih tepatnya awal era 2000-an sudah tidak ditempati. Kita pun juga sudah cari tahu kenapa rumah itu tidak ditempati, dan juga terbukti dari kayak tumbuhnya 2 pohon bang. Di halaman rumah ini gede banget pohonnya. Pohon itu pohon kapuk. Ya walaupun kita tahu ya kalau di mitologi Indonesia pohon kapuk kan identik dengan sosok metafisika juga. Gue kurang inget juga. Kalau nggak salah pohon kapuk itu pocong deh. Kalau misalkan pohon pisang itu genderuwo kalau nggak salah ya. Apa kebalik? Gitu? Kebalik ya. Pohon kapuk itu genderuwo, pohon pisang itu pocong. Kenapa ya ada pohon kapuk ini gede banget bang? 2 gitu.
Dan itu di halamannya. Kalau misalkan rumah ini tidak ditinggalkan dalam kondisi lama, mungkin akan sedikit termaintain gitu. Mungkin pohonnya dicabut kayak atau tidak dibiarkan sebesar itu kayak gitu. Jadi rumahnya gede, ada 2 pohon gede di depannya, dan di garasinya itu gentengnya tuh udah roboh karena disundul dari beberapa kayak dahan ranting yang ada dari bawah gitu loh Bang. Kayak ada pohon dari bawah keramik yang nyundul ke atas. Oke. Nyundul ke atas akhirnya nyebabin kayak atas itu rontok. Begitu kita jelasin itu, oke. Jadi rumahnya ini udah jadul gitu ya. Dan menurut informasi yang kita cari tahu, dahulunya, katakanlah biar gampang untuk didengarnya, rumah ini adalah punyanya Bapak Eko. Oke. Katakanlah, nama pasti disamarkan. Nah, pada zaman dahulu, awal membangun rumah ini, Pak Eko itu dengan tetangga-tetangga sekitarnya tidak diketahui penghasilannya apa, bekerja sebagai apa. Karena menurut informasi yang kita cari tahu, Pak Eko tuh selalu kelihatan di rumah, Bang. Ya entah siram-siram tanaman, entah itu beraktivitas di rumah aja. Oh mungkin istrinya yang kerja, enggak, sama istrinya juga. Jualan apapun juga enggak. Mereka tuh berdua di rumah. Tapi entah kenapa, mereka tuh selalu berpendapatan luar biasa besar pada saat itu. Terbukti dari rumahnya emang begitu besar. Mobilnya pun pada saat itu menurut yang kita cari tahu, brand yang dari Eropa gitu, bukan dari Jepang. Ya tahun 90-an orang punya sepeda ontel aja udah syukur nggak sih mereka udah punya mobil gitu. Begitu kita cari tahu juga, menurut warga sekitar, Pak Eko tuh pernah berbuat sebuah kebaikan. Ini menurut warga ya, bukan menurut orang pinter. Iya. Pernah berbuat sebuah kebaikan, yaitu mendatangkan sebuah keluarga yang notabene kurang mampu dari daerah. Oh. Didatangkan dari daerah, dikasihlah pekerjaan, dikasih rumah. Nah, dikasih rumahnya seperti apa? Rumah semi permanen. Tapi karena di situ perumahan elit, dibikininlah sebuah rumah semi permanen, tidak di situ, di dekat menara yang tadi terbengkalai. Iya. Rumah semi permanen Bang, banyak kayunya gitu. Nah, karena orang ini dikasih pekerjaan, nantinya dikasih pekerjaan dan dikasih rumah, menurut warga sekitar itu terkenallah Pak Eko itu orang yang berbudi luhur lah, suka membantu orang yang notabene dalam kategori ekonomi yang kurang mampu. Cuma Mas, kata dia, pada saat itu tuh kayaknya keluarga yang dibantu itu kena musibah gitu. Kena musibah apa Bu? Ya ini anehnya. Pada suatu waktu, beberapa bulan setelah keluarga itu diundang oleh Pak Eko untuk datang ke sini, ke kota ini, dan di tempat tinggalkan di rumah yang semi permanen itu, janjinya Pak Eko mau dikasih pekerjaan gitu. Tapi karena masih nunggu, akhirnya mereka kerja serabutan. Bantuin jaga keamanan lah, bantuin kerja bakti. Orangnya baik kok satu keluarga. Cuma pada satu waktu itu, kita lama tuh nggak ngeliat mereka tuh. Kemana ya mereka ya? Kok nggak pernah kelihatan di rumah? Nah, akhirnya ada orang yang sempat mau nganterin, inilah kalau orang hajatan tuh pasti nganterin makanan gitu. Pas nganterin makanan di rumahnya maghrib tuh, mereka diketok-ketok nggak keluar-keluar. Nah, pas dianterin makanan, mereka yang bau busuk Bang, dari dalam rumah. Ya karena panik, ini kan tahun 2000 awal ya, masih 2000 awal, masih zaman sampling gitu. Karena panik, mereka manggil lah keamanan warga sekitar, ya mungkin RT, ya mungkin si satpamnya segala macam dipanggil lah buat datang ke rumah itu ngecek, karena kan keluarganya udah beberapa hari nggak kelihatan. Nah pas dibongkar, didobrak, nah di situ orang-orang kaget Bang, karena nemuin satu keluarga itu terdiri dari satu orang ayah, ibu, dan 2 orang anak meninggal dalam kondisi di ruang tamu Bang. Semuanya. Dan yang ngebuat aneh tuh gini, biasanya kasus kayak gini memang aneh.
Cuma bisa dikategorikan wajar ketika 3 orang diantaranya mati dalam kondisi, 1 orang dalam kondisi yang lain. Mungkin tangan, mungkin leher. Nah ini enggak. 4-empatnya ditemukan dalam kondisi yang sama. Dan masih dalam kondisi. Hampir sama kayak yang di kasus India itu ya? Ya. Warga di India. Ini yang bikin aneh. Nggak ada satupun tempat yang membuat mereka bisa naik ke atas. Misalkan contohnya kayak gini gampangnya. Biasanya orang itu ada tangganya, ada kursinya, ada meja buat dia naik, buat jangklongin talinya, buat lompat. Nah ini nggak ada, Bang. Kondisi ruang tamunya kosong. Cuma ada mereka berempat. Aduh, serius nih kondisinya kayak gini. Iya, itu anehnya. Cuma ya mungkin kondisi tahun 2000 awal, pengalaman belum banyak, informasi juga belum banyak. Ya udah kita mah mikirnya karena nggak ditemukan, sempat otopsi juga dari polisi dan tidak ditemukan sidik jari ataupun apapun. Dalam kondisi rumah pun semua terkunci, nggak ada paksaan masuk. Jadi nggak mungkin ini mah dari orang lain, pasti dari orang dalam sendiri. Ya akhirnya karena minimnya informasi pada saat itu dianggaplah untuk. Tapi karena gue di sini penasaran sama temen gue si Robert, kayaknya ada yang aneh nggak sih? Ya karena kita dengarnya zaman sekarang ya, informasi udah banyak, mungkin contoh-contoh di media sosial juga udah banyak gitu kan. Kita kayak logikanya mereka kalau misalkan mau, bukannya harusnya perlu bantuan suatu alat, entah itu meja, kursi ataupun yang lain. Ini kita sampai berkali-kali make sure, bahkan bukan cuma ke 1 orang, beberapa orang pun jawabannya sama. Ditemukan dalam kondisi itu berempat tanpa ada alat bantu apapun. Kita cari tahu sampai akhirnya, kayaknya gue ngomong sama si Robert, informasi yang kita dapat kayaknya masih kurang deh. Karena ketika gue dengar tempat ini, gue sempat cerita kepada beberapa teman gue yang emang ada hawa yang berasa jahat di sekitar rumah ini. Tapi kan, Wan, kata si Robert, rumah yang di tempat dari keluarga ini bukan rumah yang tempat kita mau explore, tapi tempat rumah yang semi permanen. Gak apa-apa, kita coba cari tahu dulu ke orang yang dibilang sebagai petinggi agama dan juga orang yang bisa dibilang orang lebih pintar lah ya dalam hal metafisika. Dan menurut informasi yang kita cari tahu, si orang pintar ini ngomong, ada sesosok makhluk yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Makhluk seperti apa? Kemungkinan apa yang mereka lakukan itu didasari oleh sebuah kepentingan seseorang. Kepentingan seseorang seperti apa? Menurut informasi dari makhluk yang berkomunikasi dengan orang pintar ini, mereka sengaja dijadikan tumbal dari, kita nggak bisa jawab, si orang pintar itu ya, gue nggak bisa jawab siapa yang menjadikan mereka tumbal. Yang pasti ada seseorang yang memberikan mereka tempat di situ dan sengaja memberikan iming-iming untuk diberikan pekerjaan untuk dijadikan tumbal. Langsung logika gue ya, make sense sih. Karena coba sekarang ada seseorang yang kebetulan kita udah cari tahu informasinya sebelumnya, kaya tanpa diketahui pekerjaannya apa, tiba-tiba sedermawan itu datengin orang dari kampung ngebantu untuk kasih kerjaan, bahkan kasih rumah. Akhirnya gue cari tahu lagi lebih luas sampai ada sebuah orang yang ngomong semenjak kejadian itu daerah situ, khususnya rumah itu, jadi luar biasa angker. Gue nggak tahu karena stigma orang atau karena cerita orang-orang itu, akhirnya angker, Bang. Rumah yang tadinya kan dekat perumahan elit. Perumahan elit yang tadinya mungkin harganya itu bisa bermiliar-miliar, jadi turun drastis karena cerita itu.
Akhirnya karena rumah itu pun juga dibangun di lahan pemerintah daerah resahlah karena kejadian ini, rumor inilah. Akhirnya rumah itu diputuskan untuk dibongkar oleh pemerintah. Oh, dibongkar. Dibongkar, Bang. Nah, dan warga sekitar juga cerita, nggak lama dari rumah itu dibongkar, rumah yang kita akan telusuri ini, pas masih berjaya dulu, keluarga Pak Eko ditemukan dalam kondisi yang sama seperti orang yang ada di rumah semi permanen itu, tapi di rumahnya yang baru. Itu yang nyebabin rumah itu sampai sekarang terbengkalai. Sama seperti apa? Ditemukan di rumah megah ini, di ruang tamu tanpa ada alat apapun, Bang. Anehnya, orang kaya mana sih yang ruang tamunya kosong? Kalau Pak Eko itu siapa aja tuh yang keluarganya? Dia itu yang meninggal adalah Pak Eko, istrinya, dan 1 orang anaknya cowok. Tapi anak cowoknya ada agak remaja lah, bukan anak kecil. Ditemukan yang sama. Orang kaya mana sih yang ruang tamunya kosong? Tapi ini kosong. Entah kenapa. Pun banyak bekas-bekas kursi, seperti kayak mereka sengaja mengosongkan ruang tamu itu loh, Bang. Untuk mereka melakukan hal itu. Tapi pas ditemukan juga sama, maghrib semua warga. Ditemukan maghrib karena lampunya nggak nyala, udah beberapa hari nggak kelihatan, bau busuk di sekitar, didobrak sama warga. Akhirnya Pak Eko dan 1 keluarga ditemukan di tempat yang sama. Itu adalah cerita yang sama seperti yang gue ceritakan pada saat gue di mobil di depan rumah itu parkir sebelum tim kita turun untuk memutuskan melakukan eksplorasi. Oh, iya. Jadi agak plot twist gitu. Iya. Ini adalah cerita yang gue sampaikan pas di depan rumah itu. Sebelum kita turun lah, untuk kan si Robert bilang ke gue untuk ceritain aja lah. Ceritain. Nah, ini adalah back storyline dari rumah itu. Gitu. Gimana? Setelah dengerin ceritanya, kita masih gas masuk gak nih? Gue bilang. Di sini, entah kenapa, dari 5 orang ini, setelah cerita ini ya, yang lain itu semangat tapi agak merinding. Tapi yang aneh itu ada di salah satu teman kita, Bang. Simbe, yang main sini. Pacarnya si Alung. Dia tuh dari mobil tuh udah diem, merhatiin, tatapannya kosong gitu, Bang. Kenapa lu oke nggak gitu? Gimana, apa mau putar balik aja gitu? Ya mau putar balik juga kondisinya mungkin nggak enak ya karena agak lumayan jauh dari tempat kita stay gitu. Udah nggak apa-apa lah, gue nggak kenapa-napa kok, mungkin cuma agak pusing doang. Mungkin ini bawaan gue mens gitu. Benar nih, ya udah kita semua turun aja ya, kita berdiri di sebelah mobil dulu. Nanti kita lihat kalau memang vibes-nya kita bisa masuk, kita usahain masuk. Ya udah ya, kita keluar tuh, Bang, kita tutup mobilnya, kita keluar, kita siapin peralatan dulu ya kayak tripod lah, apa segala macam, kamera. Sampai di satu sisi gue berdiri di belakang mobil, gue inget banget, gue berdiri di belakang mobil, gue, si B, sama 1 temen yang cewek itu, katakanlah si Milea namanya, si cewek ini. Terus tiba-tiba kita lihat di rumah gitu kan, karena si Robert sama si Alung lagi prepare alat. Nah, di sini kita bengong nih, Bang. Emang bodohnya kita tuh kenapa lu pakai bengong sih gitu? Karena kayak kebayang-bayang ceritanya gitu, jadi kayak bengong plongo gitu. Nah, di sini kita bertiga denger suara yang sama, Bang. Suara cewek ketawa. Nah, di situ langsung ya biasa cewek lah, si B sama si Milea tuh langsung pegangan tangan gini nih. Bang, lu denger nggak? Gue masih diem nih. Aduh, gue pikir mampus nih. Apa jangan-jangan sosok yang gue lihat di menara yang terbengkalai itu ikut ke sini? Gue mikir gitu kan. Aduh, ekspresi gue lebih ke arah bukan takut mendengar suaranya. Gue takut karena takut ngeliat sosok ini. Karena pas tadi di mobil sebelum kita belok pun,
ketika gue ngeliat sosok itu, hal yang gue rasakan tuh benar-benar ini tuh bau petaka ini sosok ini. Iya. Kalau gue boleh deskripsiin ceweknya ya, bentuknya itu. Mungkin bajunya terlihat samar karena kegelapan. Tapi ketika dia naik di atas menara itu, muter di atas menara, kelihatan sosoknya adalah sosok wanita dengan baju berwarna putih tapi kayak penuh dengan kotoran lumpur gitu loh bang. Hitam, rambutnya tuh panjang, segini lah nggak gitu panjang. Botak tengahnya. Kayak rambutnya tuh kayak udah rontok gitu loh. Matanya tuh bulat, warnanya putih doang. Mulutnya itu lebar sampai ke kuping. Mungkin sebagian orang berpikir itu adalah sosok yang biasa. Tapi hal yang berbeda akan lu rasakan ketika lu lihat sosok itu di jam sekitar 1 pagi. Daerah kosong, lampu terbatas, kondisi cuma ada kita di daerah yang terbengkalai, bukan bulanan, tapi tahunan. Bajunya penuh lumpur, dia ngelihat ke arah kita dengan senyum, dengan gigi yang cuma satu, jarang-jarang gitu, mulutnya sampai ke kuping. Hidungnya nggak ada. Itu adalah cewek, kita bisa bilang entah sosok itu kuntilanak atau apapun itu, mungkin gampangnya orang sekarang bilang itu kuntilanak, mungkin. Tapi kalau kalian berpikir kuntilanak itu sesosok wanita cantik yang pakai baju putih, rambutnya panjang, enggak. Sosok yang gue lihat pada saat itu adalah wanita dengan rambut agak botak, jarang-jarang, matanya lebar karena kelopak matanya nggak ada. Matanya berwarna putih, hidungnya nggak ada. Hidungnya nggak ada bang, kayak hidung tengkorak gitu loh bang. Bibirnya lebar, robek sampai ke kuping, giginya jarang-jarang. Yang gue pikirkan ketika gue dengar suara ketawa itu di dalam rumah, di depan rumah itu, jangan sampai sosok ini datang ke sini. Jangan sampai. Entah karena dia tertarik oleh salah seseorang kita yang mens, atau gimana. Gue takut tuh di situ, takut. Tapi yang gue rasa dia bukan tertarik sama temen gue, tapi ada yang ngebuat dia tertarik. Nanti di akhir video gue akan cerita. Ya, gue kepikiran kayak, aduh jangan-jangan kesini. Mereka berdua udah, bang lu denger nggak? Karena lumayan lama bang. Lumayan lama, sekitar 5 atau 10 detik. Sayangnya pada saat itu kamera belum on semua, karena kan si Alung sama si Robert lagi prepare. Lagi prepare kamera segala macam. Kita masih bengong tuh liatin rumahnya. Karena dari depan rumahnya luar biasa gede, ditambah dengan 2 pohon besar, 2 pohon kapuk lebih tepatnya. Bang, lu denger nggak? Udah, diemin aja. Diemin. Gue langsung dengan secuil keberanian gue lah ya, untuk meyakinkan mereka berdua gitu. Ya sebenarnya gue takut juga, cuma ya masa gue takut mereka berdua kayak mana, gue hostnya gitu kan. Gue langsung teriak tuh di kebelakangan, udah lu nggak usah ketawa-ketawa lu, jangan pikir gue nggak tahu lu siapa, diem lu, gue lagi mau ke rumah ini, nggak usah ganggu. Niat gue di sini juga bukan sama lu. Nah di situ ya gue nggak tahu hoki, nggak tahu emang dia denger ya, taunya berhenti bang. Berhenti tuh. Yang kaget malah berdua nih teman gue yang lagi prepare nih, si Alung sama si Robert nih. Kenapa Wan? Udah, nggak usah dipikirin. Bang, tadi itu ada, kan si cewek itu langsung ngomong, ini sayang ini mau dia. Udah diem. Nggak usah diceritain dulu. Ingat kita masih ada PR. Kita mau masuk ke rumah ini. Jangan ngebuat orang yang nggak tahu tentang apa yang kita lihat dan kita rasakan makin takut. Kita masih ada video loh yang kita mau liput di sini. Nggak enak juga sama subscriber lo juga anyway. Kita udah jauh-jauh sini. Yaudah. Nanti aja ceritanya kalau kita udah pulang. Udah selesai prepare, mereka udah makin ketakutan tuh. Si cewek berdua ini ketakutan, si Milea akhirnya ngomong, wow, gue udah gak berani, gue udah feeling not good nih, gue nggak enak. Gue tunggu di mobil aja deh, kalian explore sendiri, gue tunggu di mobil. Akhirnya si Milea di mobil, sisa berempat kita. Begitu jalan, udah siap, ready, opening. Kita opening, ngobrol. Tiba-tiba, kita lagi opening kan gua sendiri, si Alung sebagai kameramen, si Robert dia
lighting, megangin prepare segala macam, jagain Simbe juga gitu. Nah tiba-tiba pas kita opening masih di depan bang, masih di ruang tamu. Simbe lari tuh, brak nabrak kamera, lari ke arah gua, ke arah rumah, brak tabrak lari. Untungnya karena gua hostnya, gua agak di depan, gua langsung tarik gitu badannya kan. Mau kemana lo? Itu ekspresi dia tuh kayak gini bang, cengok, kosong mukanya, kayak tiba-tiba nangis, ngeglosor gitu kayak anak kecil bang, ngeglosor gitu langsung nangis. Nggak kayak gini ceritanya tuh, nggak kayak gini gitu. Cerita apa ini kan? Nggak kayak gini, ini fitnah. Masuk dia lari ke dalam tuh, pas pegangin gua segede gaban gini bang. Iya. Si Mbak itu kecil orangnya, nggak bisa bang, gede tenaganya, didorong gua sampai terpelanting, dorong gua kan. Nggak kayak gini ceritanya. Lari tuh ke dalam rumah. Wah, bilang anjir, gue bilang jam 2 pagi, jam 1 pagi. Ini gimana nih? Nah, habis itu ya karena gue yang punya modal, gue mikirin kamera gue dulu kan. Ditabrak, jatuh, berantakan gitu. Si Alung juga dilempar kameranya, lihat ceweknya lari, dia justru buset, ini rusak nih, gue bilang. Tar dulu anjing, lu cewek gue lu. Lari lah mereka ke dalam. Terus gue bilang, Bert, gimana nih? Gue mau masuk, nggak bisa man, gue harus jaga di sini. Kamera lu berantakan, ntar kalau ada orang yang ngambil gimana? Yang lewat. Mobil juga kondisi kebuka atau ada si Milea di dalam. Gue nggak bisa masuk. Udah gini aja man, gue kasih lu HP, lu jangan sambil rekam, nyari mereka berdua kayak mana. Sendiri gue. Sendiri, siapa lagi kan berdua ada temen lu, ya kan? Satunya kayak bukan temen gue bilang, udah lu sendiri dulu. Ini orang berdua tuh bisa nggak balik lagi nanti. Rumahnya gede bang, gedong bang. Gue masuk dengan kondisi berbekal cuma handphone, flash nyala, masuk pelan-pelan. Ya Allah, apalagi ini, ya Allah, gue bilang. Mau dibilang niatnya macem-macem, tapi niatnya macem-macem kan, mau niat nge-explore kan, bukan niat baik-baik ya. Kecuali di situ mau study tour, mungkin niatnya baik-baik gitu. Gue berdoa, mungkin dulu babe gue pernah ngajarin amalan-amalan yang pernah gue pelajarin pada saat kecil, gue semua gue baca di situ. Begitu gue masuk ke ruang ke ininya, ke apa tuh namanya, garasi masuk ke ruang dapur. Mereka masih nggak ada di situ, gue lihat. Tapi kan itu terbengkalai lama bang, ada debu-debunya. Akhirnya jejak kaki mereka tuh masih kelihatan lah, mereka menuju ke arah mana. Gue juga kurang tahu ini akan menuju ke arah mana. Gue susurin aja jalannya. Gue susurin sampai ketemu gue sebuah pintu gede dalam kondisi tertutup bang. Dia masuk belok kanan gitu. Pas gue coba buka pintunya, gak bisa tuh. Akhirnya gue berdoa dengan apa yang ayah gue pernah ajarin dulu pada saat kecil. Di akhir kata gue bilang Bismillah Allahu Akbar, gue tendang lah gitu. Kebuka di situ, si ruangan itu aneh, kosong, letter L gitu, gede gitu, terus letter L gitu. Yang gue tahu di situ karena kosong, tapi ada jendela menghadap keluar. Kayak jendela kayak gini tapi keluar gitu. Gue bilang, yang gue tahu ini bukan kamar tidur karena luas, gede banget. Ya sekitar letter L-nya tuh ke kiri mas sekitar 4 meteran lah, ke sono tuh sekitar 6 meter gitu. Gede gitu kan. Kosong. Ini bukan kamar tidur. Dapur udah gue lewatin. Ruang keluarga juga gue rasa bukan. Ruang keluarga mana yang ada jendela menghadap keluar? Sebuah ruangan ada jendela menghadap keluar di dekat sebuah pintu. Logiknya ini ruang tamu. Ruang tamu yang masih ada bekas karena plafonnya dijebol. Kan kalau rumah itu kita tahu di atas plafon itu ada rangka kayu bang. Iya. Rangka kayu yang dibuat ngiket Pak Eko dan keluarganya. Masih ada itu? Ada bekas talinya dipotong, tapi simpulnya tuh masih ada. Idih.
Gue langsung, dan di bawah situ si Mbak lagi duduk gitu kayak gini nangis bang. Lu kenapa si Alung gitu di sebelah. Dia cuma diem, dia nengok ke arah gua, dia senyum lebar sambil melotot, dia bilang tunjuk ke gua. Dia inget banget gua karena kejadian itu baru awal tahun 2024. Bahasanya itu gue lupa waktu itu dia ngomongnya apa karena bahasa Sunda. Intinya itu dia ngomong apa yang lu tahu dan apa yang lu ceritain itu bohong. Maksudnya gue langsung ke flashback semua cerita-cerita gue, semua cerita warga, maksudnya bohong. Gue langsung jalan deket, teriak tuh ceweknya bang, teriak kenceng gitu. Pas teriak kenceng, gue samperin, gue coba sadarin nama si Alung. Gue inget babe gue pernah ngajarin gimana caranya dulu nyadarin orang, seenggaknya lah ngebalikin sukma yang mungkin dia terlepas ketika ada sosok lain yang menggantikan tubuhnya. Simpelnya kesurupan. Gue sempat diajarin, gue pegang jidatnya, gue berdoa dengan semua ketulusan hati gue tarik. Alhamdulillahnya, gue nggak tahu pada saat itu sadar apa nggak, yang penting langsung lemes gitu, nggak meronta-ronta lagi. Pas dia lemes, gue mau bawa, ayo bangun, udah, kita balik dulu nggak bener nih. Kita mau balik. Ini inget banget gue bang, jadi kalau misalkan kita mau balik ke arah pintu itu, kan pintu itu kita nggak kena senter ya. Apa yang dibalik pintu itu? Jadi yang kena senter itu cuma ruang tamu itu. Ada sosok tangan dari luar pintu itu. Gini nih bang, kelihatan tuh tangannya gede, kukunya panjang berbulu, megang handle pintunya, tarik, gitu. Gua sama si Alung lihat, ini bukan gua dong ya. Iya. Kita berdua lihat. Kalau misalkan gua dong yang lihat, mungkin halu, angin. Kita berdua langsung, bang lu lihat kan yang gue lihat? Udah diem. Apapun yang lu lihat, jangan disebut, jangan diceritain di sini, jangan tunjukin ketakutan lu. Semakin lu tunjukin ketakutan lu, semakin lu memberikan tenaga buat mereka menunjukkan atau bahkan memperkuat eksistensinya. Jelas banget. Iya bang, cuma lihat nggak? Diem. Gue bilang, emang apa yang kejadian sama Simbe gak cukup membuktiin ini semua sama lu? Gue bilang. Terus kita gimana? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan jalan. Lu ikut di belakang gue bilang. Gue berdoa balik seperti dengan cara gue masuk. Gue sebut semua doa, semua amalan yang babe gue pernah ajarin dulu. Kita masuk di situ, masuk pelan-pelan, gue tarik pintunya, nggak kekunci bang, untungnya kekunci. Kita berdua keluar lewat dapur, lewat apa, pelan-pelan jalannya sampai di garasi tempat kita masuk. Si Alung lari ke arah mobil, gue jalan pelan. Gue baru ingat, oh iya, niat awal gue di sini ngonten. Gue cobalah ambil HP gue buat rekam. Tadi kan baru flash doang, rekam. Pas gue mau nyalain kamera itu, di sebelah bahu gue tuh ada tangan panjang yang tadi nutup pintu. Dia megang, dia bilang, nggak kayak gitu ceritanya. Tapi bahasa Sunda ya. Iya. Habis itu kan gue tanya temen-temen, nggak kayak gitu ceritanya. Di situ lemes, kaki gue lemes bang, lemes. Gue duduk langsung, gue lemes, gue mau bangun nggak kuat, gue bilang. Di situ gue ngerasa kayak terus ini kenapa ini? Terus ceritanya kayak gimana? Akhirnya gue mencoba kayak berdiri lagi sekuat tenaga, berdoa, semua doa. Gue yakin dibalik semua apapun kekuatan, satu kekuatan yang maha kuasa
yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Gue inget itu doang gitu. Akhirnya gue dibantulah tuh sama si Robert karena dia lihat si Mbak udah dievakuasi, si Along udah dievakuasi, dia lari ke arah gue buat bantuin, terus sambil nanya tuh ada apa. Nah di situ gue ngerasa pas kita lagi jalan ke mobil di Bopong gitu kan, mobil gue tuh dilemparin emang sama kerikil bang. Itu kenceng, lumayan kenceng, baret-baret, lemparin kerikil dari arah depan rumah ini. Gitu. Hawa yang gue rasakan di rumah ini adalah kesedihan, kemarahan. Sekarang kesedihan dan kemarahan terjawab. Ceritanya tidak seperti itu. Terus kenapa ada yang rese lagi nih? Harusnya kalau emang lu mau membuktikan ceritanya tidak seperti itu, lu baik dong sama kita gitu. Iya. Kenapa lu ngusir kita dengan lemparin batu? Ngusir bang ini. Akhirnya bodo amat karena gue mikir langsung gue tar dulu. Gue tetap ambil HP. Mungkin nanti sedikit dokumentasi gue bisa spill lah kondisinya kayak gimana. Gue ambil HP, gue rekam ke arah mobil gue gitu kan. Pas gue rekam, gue baru ingat lawan dari makhluk metafisika adalah handphone gitu. Kenapa gitu? Karena ada sempat orang yang bilang ke gue, sampai setan kerekam handphone, itu dia akan suwe gitu bang, dia akan apes gitu. Oh, sial dia. Sial. Oke. Tapi pas gue rekam gitu, lemparan batunya langsung berhenti bang. Oke. Nah, ya itu nanti gue akan tampilin lah, akan sedikit tampilin gitu. Apa namanya cuplikannya, ada fotonya lah, karena gue crop ada gitu kelihatan. Ya mungkin terserah sih bilangnya jelas atau enggak, dan kebetulan ada tuh sosoknya di situ. Oke. Menarik. Ada sosoknya di jendela di rumah depan dari rumah yang kita tempatin ini. Sosoknya jujur ya, sosoknya nggak gitu jelas. Ini sosoknya nggak gitu jelas, cuma kayak bayangan, tapi kelihatan bayangan siluet, bibirnya lebar, mulutnya putih, rambutnya panjang, tangannya kecil, badannya hitam. Matanya putih tadi maksudnya. Kenapa gue bisa kelihatan? Karena kalau di video itu kan ada sebelah lebih kecil daripada detik bang, frame per frame. Nah itu frame 1 nggak ada, frame 2 ada bang. Apa hal yang ngebuat sosok itu tiba-tiba hilang? Kalau misalkan angle, ini kita ngomong frame bukan detik, angle-nya sama, tapi ini ada tiba-tiba nggak ada sebelahnya. Nah di situ tuh, gue langsung kayak balik, gue udah nggak kondusif, jangan pulang, pulang 1 kilo dari rumah itu. Akhirnya kan nggak jadi explore juga anyway gitu, nggak jadi ngeliput apa-apa karena kan ditabrak tadi kameranya gitu. Dari rumah itu 1 kilo kita mampir lah Warmindo gitu, karena udah mulai sadar gitu, biar agak enak cerita ada apa sih di situ. Ya ada Warmindo aja, Warmindo gitu, makan. Nah disitulah si Mbak mulai sadar, minum teh hangat. Walaupun pas sadar pun dia masih nangis juga. Gue bilang, kenapa lu nangis? Gak kayak gitu bang, kasihan banget, gak kayak gitu. Nah di Warmindo dia cerita kalau ceritanya itu sebenarnya gak kayak gitu. Jadi terlepas dari seperti apapun ceritanya dan menyebabkan kedua keluarga tersebut, bukan karena sosok pesugihan atau apapun itu. Kenapa emang dia ngomong sama gue pak, dia ngomong bukan karena dia gitu. Justru kalau kalian tahu genderuwo tuh ada sebenarnya buat jaga rumah. Ini fakta yang mungkin kalian nggak tahu. Buat jaga rumah ya? Buat jaga rumah. Oke, terus? Mungkin kalau teman-teman ya, gue bisa bilang karena gue dari sana ya. Di tempat daerah gue berasal itu, di Jawa khususnya, gue bisa sebut Jawa Timur spesifik. Tahulah gue gitu dari kecil, karena kan gue di keluarga Jawa Timur tuh emang identik dengan klinik gitu ya. Genderuwo tuh fungsinya sebenarnya di Jawa Timur diperuntukkan lah, bukan fungsi diperuntukkan, biasanya untuk jaga rumah. Iya, ada beberapa juga narasumber juga yang pernah cerita itu sih. Nah kalau misalkan lu ke rumah itu niatnya lu nyuri barang, lu akan lihat sosok itu gitu. Kalau misalkan lu niatnya ya emang tulus bertamu, dia akan gitu. Nah sosok ini sedih dan marah, kenapa? Karena dia ngerasa kecolongan.
kecolongan, kenapa harusnya yang dia lindungin keluarga dan rumah ini, tapi membuat pemiliknya malah meninggal karena Iya. sosok apa? Sosok kuntilanak. Duh, ini terus gue gak enak banget ya. Sosok kuntilanak yang tadi nunjukin kita dari awal. Yang di menara itu. Itulah yang lemparin batu dan di menara. Itulah sosok yang ngebuat keluarga itu sampai ketemu siang kayak gitu. Jujur gue belum tahu sampai sekarang kenapa mereka dan perbuatan macam apa yang dilakukan oleh kuntilanak itu kepada kedua keluarga tersebut, karena ya gue nggak bisa berkomunikasi sama mereka anyway. Mereka udah nggak ada gitu. Dan warga sekitar malah taunya cerita yang versi nggak benernya. Iya. Yang sebenarnya gue nggak tahu, ya mungkin ada sebuah perbuatan yang mereka lakukan dan sengaja tidak membuat si kuntilanak ini marah. Kan diingat-ingat juga rumah semi permanen yang dibangun keluarga Pak Eko ini berdekatan dengan menara kosong ini. Entah karena rumahnya tergusur apa segala macam gitu. Tapi dari hari itu gua dan kita berpikir setelah kita pulang dari Warmindo, apa yang terjadi akan selesai di situ saja, Bang. Ternyata enggak. Kita berlima sampai bulan kemarin, kita selalu dimimpiin sama kuntilanak ini. Tapi backgroundnya beda-beda gitu. Kayak misalkan kita lagi kerja, dimimpiin, ketemu, bahkan sekelebat ngeliat gitu. Dengan wujud yang sama Dengan wujud yang sama. Dan yang lebih ekstrim, si Robert pernah pada saat dia kerja, dia ngeliat kan, gue tuh kerja di sebuah bidang perhotelan ya Bang ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat konten gue sebelumnya. Robert tuh kerja di bagian bersih-bersih. Pernah suatu waktu dia bersih-bersih ruang terbuka gitu Bang. Ruang terbuka. Pas bersih-bersih, masuk malam dia kebetulan. Dia ngeliat di kayak bangunan tapi seberang hotel gitu Bang. Di rumah kosong terbengkalai juga gitu. Ada cewek tuh lagi jalan tapi dia lihat cewek, dia cerita ke gue ya. Gue lihat cewek jalan di lantai 2. Oh, ya gue lihatnya dari jauh cuma rambutnya tipis gitu doang gitu, bajunya hitam. Ya gue tetap bersih-bersih gitu. Iya. Pas dia nengok ke kanan dan nengok ke kiri, di depan mukanya dia Bang. Muncul tiba-tiba. Gue bilang, gue pada saat konten itu, gue nggak pernah cerita spesifik bentuknya cewek itu kayak gimana. Karena yang gue cerita ke lu dari tadi, gue nggak ada ngobrol ke siapapun tentang kuntilanak ini. Yang gue sebar ke anak-anak adalah suara doang. Gue nggak pernah sebut dengan detail. Pun di foto yang gue tunjukin itu cuma bayangan hitam doang. Gue tanya sama dia, bentuknya kayak gimana? Ngomong sama gue sekarang. Bajunya hitam, hidungnya nggak ada karena bentuk tengkorak doang. Mulutnya robek sampai ke kuping. Rambutnya botak, tengahnya tipis ke ujungnya. Dia mangap depan muka gue. Terus lu pingsan. Dan anyway, yang nemuin dia pingsan di situ security. Paginya. Lagi nyapu gitu pingsan. Nggak mungkin orang normal, sadar, tidur di tempat terbuka, sambil bawa sapu, sengantuk-ngantuknya lu, seenggaknya lu mojok lah gini gitu. Dia terkapar gini nih. Ngantuk banget tuh kayak. Ngantuk banget kayaknya. Kayak nggak ada kopi gitu. Kopi Bang. Kayak gitu. Gila gitu. Sampai kita tuh diteror. Gue ngobrol sama si B, dia juga ngeliat. Si B kan kerjanya bareng sama si Milea, bareng. Dia pulang ke kosan, dia ngeliat si cewek itu di depan, di atas pagar, di atas tangga. Kan dia kosannya tuh ada tangga letter S gitu, di atas tangga gitu, dia nangkring di situ, akhirnya nggak jadi pulang gitu. Akhirnya kita kumpul lah bulan kemarin Bang. Bulan kemarin banget.
cerita-cerita dah tuh ya. Kita cerita ya ngeluh lah ini. Iya. Nyalahin gua lah lebih tepatnya. Ini gara-gara lu. Sampai komennya sekarang udah gua hapus. Sampai sekarang pun gak ada video gitu di YouTube gua, karena gue pengen sebenarnya video itu gitu. Karena tapi gak bisa, gue belum bisa gitu. Apa videonya gak jelas nanti. Sebulan kemarin gua dapat kontak dari kalian untuk kesini. Iya. Sekitar sebulan kemarin lah. Dan gua ngomong kayak gue pengen ceritain kisah gue ini gitu. Siapa tahu di kalian kan mungkin ada apa yang mungkin bisa melihat sesuatu yang gue nggak bisa lihat di sekitar gue atau segala macam. Boleh. Akhirnya sebulan kemarin, kenapa gue bilang spesifik bulan kemarin? Karena bulan kemarin gue siang-siang bang sendiri ke rumah itu naik motor. Ngapain? Nyari konten buat kalian. Gue pengen ngasih videonya ke kalian. Iya. Tapi bukan malam, siang gitu. Siang-siang gue kesana rekam. Hawanya masih nggak enak, tapi kayak nggak enaknya tuh di luar. Tapi ketika di rumah tuh gue feeling homey bang. Kayak ada di sini yang melindungi gue, nggak tahu apa gitu. Tapi ketika di pokoknya area si pohon kapuk itu udah nggak enak tuh di situ tuh, gue langsung cabut tuh. Nah pas rekam tuh ternyata aman-aman aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Dan udah sekarang itu rumahnya tuh udah mulai diperbaiki, mungkin karena udah setahun juga, mungkin ada keluarganya yang mau jual ya, kayak plafon itu udah ditambal gitu, walaupun nambalnya juga sembarangan gitu, tapi udah ditambal, udah lumayan bersih lah gitu. Ada gue lihat juga ada orang yang bersih buat ngumpulin sampahnya, dibakar gitu. Akhirnya karena yang meneror gue ternyata toh juga bukan dari genderuwo yang dari rumah ini, gue konsultasi lah sama kenalan gue. Kenapa nggak gue konsultasi sama babe gue aja gitu, karena babe gue udah almarhum kan, udah lama almarhum. Nah gue konsultasi sama petinggi agama, kita berlima ngobrol, akhirnya disuruh buat selamatan bang. Selamatan, yasinan. Akhirnya kita lakuin di rumah gua. Kita berdoa di situ, yasinan, selamatan, sampai malamnya. Akhirnya semua orang tuh nggak dimimpin apa-apa. Seminggu setelah itulah, nggak sampai seminggu setelah itu nggak dimimpin apa-apa. Sampai terakhir gua dimimpiin terakhir dan dijelaskan kenapa si Miss K ini, Miss Kampret ini menghantui kita gitu. Jadi di situ dia datang ke mimpi gue dan dia ngomong bang, pada dasarnya dia bukan, yang dia sampaikan itu kayak pada dasarnya dia bukan sesosok yang meninggal atau apapun karena darah situ. Dia memang jin, dan dia ngomong dia ngerasa nggak suka tentang kebenaran yang sebenarnya terjadi, karena tugas dia sampai akhir zaman yang menyesatkan kita sebagai anak Adam untuk menyebarkan kebohongan tentang apa yang terjadi di daerah situ. Jadi ketika kita tahu faktanya, dia teror kita tuh kayak gitu. Ya untungnya domisili kita jauh. Jadi gue sempat dengar juga jin itu kalau semakin jauh jaraknya, dia energinya semakin melemah. Dan basicnya kita sebelum berlarut-larut, kita udah mencari tahu dulu, kita udah minta pengobatan alternatif lah istilahnya kepada petinggi agama ini, di jalan yang benar, solusi yang diberikan pun bagus. Kalau kita telat, kemungkinan nasib kita itu akan sama seperti keluarga Pak Eko. Karena di mimpi gue dia bilang, dia ketawa, dia nunjuk gue, dia tunjukin fisik dia yang sebenarnya bukan cewek itu, tapi emang cewek. Ya bukan cewek yang kuntilanak yang pakai baju itu, tapi sosok cewek yang lebih ngeri lagi. Gue nggak bisa bilang kayak gimana pun lah, makanya sosoknya ngeri. Di balik rambutnya yang botak gitu, dia ada tanduknya dan emang mukanya sama, mulutnya lebar, robek, hidungnya kosong, matanya pun melotot warna putih. Dia marah di situ karena kebenarannya dia nggak mau, dia pengen kebenaran yang ada di masyarakat itu ya kebohongan itu tadi. Ketika dia tahu yang sebenarnya, dia marah, dan dia selalu marah ketika ada konten kreator atau siapapun yang mencoba mengulik daerah rumah itu.
Ya buktinya terbukti dari netizen yang komen di YouTube gue untuk explore daerah situ. Karena benar-benar tidak terjawab, Bang. Sampai sekarang pun YouTuber atau siapapun besar di rumah itu, walaupun terkenal rumah itu angker, nggak ada yang kesana. Karena yang kita tahu, kalau kita kesana, terbongkar pun gara-gara nyawa taruhannya. Iya. Kayak gitu, Bang. Itu, aduh, parah banget sih. Ya mungkin ketika gue cerita di sini, hikmahnya ya, nggak semua urban legend yang kalian dengar itu real kayak gitu loh ceritanya. Tapi ketika kalian cari tahu kebenarannya, ada mungkin beberapa eksistensi yang nggak suka dengan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Oke. Gitu, Bang. Aduh. Tapi Bang Yunan tahu nggak proses dari Pak Eko itu meninggal? Itu sebenarnya diapain ya masih makhluk ini? Nah, kalau itu tadi seperti yang mungkin warga bilang, Bang. Karena kalau dibilang paham kan enggak gitu. Kita cuma dapat info dari warga dan juga dari si genderuwo ini kan. Yang pasti warga itu karena nggak tahu pun dia ditemuin itu berhari-hari setelah dia meninggal. Kenapa gue bisa bilang berhari-hari? Ketika ditemuin itu karena bau busuk tadi loh. Iya. Nah, dan ketika kita explore itu, si sosok genderuwonya pun merasa kayak dia ngerasa kesel dan marah karena kejebolan gitu. Kenapa sampai kejebolan? Nah, itu yang kita nggak tahu gitu, kenapa gitu. Mungkin karena si keluarga ini pernah nyenggol kayaknya gue pernah deh, Bang, dengar cerita kayak gini. Bukan dengar, lihat. Mungkin ya, gue nggak ngerti, gue nggak bisa bilang ini real juga, mungkin. Karena kita pada saat itu nggak sempet mencari tahu dari sisi kuntilanak ini. Tapi kuntilanak itu sempat ngobrol ke kita kayak dia nggak suka karena kebenarannya terungkap. Cuma gue nggak sempet nanya nih, kenapa lu bunuh dia gitu. Iya. Nah, tapi gue ngerasanya, takutnya ketika Pak Eko ini ngebangun rumah semi permanen yang diperuntukkan oleh keluarga yang dari kampung ini, itu ngusik si kuntilanak ini, Bang. Akhirnya gue ngerasanya ya, kuntilanak ini ngerasukin lah keluarga-keluarga ini buat melakukan. Iya. Oke, caranya mungkin seperti itu ya, gambaran kayak ya. Film itu loh, yang bapaknya dirasukin terus keluarganya, terus habis itu dia Iya, banyak sih film Haunted House of apa itu yang di luar negeri pasti. Kayak gitu. Cukup ngeri ya. Soalnya tadi kan yang dibilang Bang Yunat tidak ada bangku untuk naik gitu ya, nopang. Logiknya kita sebagai manusia berpikir, apa yang lu lakukan untuk menggapai tali itu? Kalau talinya pendek, lu nggak bakal lu bisa berdiri lagi gitu kan. Ini di atas, Bang, di plafon. Di plafon itu kalau kalian bongkar, atas itu ada kayu-kayu penyangga genteng. Nah, disimpul di situ, Bang, talinya. Udah gitu kan tadi bilangnya silingnya tinggi ya. Silingnya tinggi. Bukan kan? Rumah seperti zaman Belanda yang kayak pendek-pendek gitu, yang luas-luas. Enggak, ini tuh silingnya tinggi. Udah tahun 90-an kalau misalkan kalian nonton film Dono Kasino Indro itu kan rumahnya udah mentereng-mentereng kayak gitulah. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, keadaan si Mbe ini gimana tuh pada saat itu? Setelah itulah. Nah, sakit kah atau gimana? Setelah itu tuh, Bang, gue agak nggak enak sih sebenarnya sama mereka berdua kan, sama si Along sama si Mbe itu. Itu tuh dari kita berlima yang paling rutin terornya tuh si Mbe sama si Milea ini. Karena si Mbe sama si Milea ini kan kosannya sharing. Dan kalau mau nakutin si Mbe itu pasti bareng nih jalan sama si Milea. Entah itu ketemu di tangga, ngapung gitu si kuntilanaknya. Kadang-kadang si Mbe suka bangun tengah malam nangis sambil ngaca nyisir gitu. Iya. Ya tapi untungnya nggak berlarut-larut gitu. Kita pun langsung, ya termasuk lama sih, awal tahun kan, sampai bulan kemarin berarti udah 9 bulanan gitu. Ya kita mikirnya kayak, ya nggak, intensitasnya nggak tinggi. Ini aja kita 9 bulanan, syukur alhamdulillah masih hidup ya, masih selamat gitu. Ya mungkin karena jaraknya jauh gitu. Mungkin kalau 9 bulan tapi jaraknya dekat kayak yang Pak Eko alamin, mungkin gue nggak akan bisa cerita di sini nih, Bang, sekarang. Gitu. Iya juga sih, ngerti juga. Makanya sih. Itu ya. Soalnya pun sampai sekarang kita cerita sama inilah sosok-sosok besar di daerah sana gitu, kayak
petinggi-petinggi apa namanya kayak mungkin Babinsa gitu-gitu. Mereka pada kaget gitu kita ke rumah itu karena masih selamat tuh sampai sekarang gitu. Kayak gitu, Bang. Segitu mengerikan ya? Karena emang banyak menelan korban katanya. Mungkin gue nggak bisa bilang si cewek kuntilanak ini setan ya. Ini mah udah semacam jin dan iblis sih, ya. gitu. Karena pun ketika dia datang di mimpi gue, visi dan misi yang dijalankan adalah dia akan tetap mengganggu kalian sebagai anak Adam untuk menyesatkan informasi sampai akhir zaman, menimbulkan fitnah lah lebih tepatnya. Untuk dokumentasi yang lo explore masih ada nggak? Masih. Cuma nanti karena gue nggak pengen merugikan daerah sekitar juga. Karena kan gue lihat tadi yang gue bilang ke lu, Bang, rumahnya itu udah mulai sedikit dibenerin gitu. Mungkin kedepannya ada harapan, mungkin dari keluarganya lagi butuh, mau dijual. Gue nggak pengen value dari rumah ini turun karena berita yang tersebar. Toh juga beritanya nggak kayak gitu loh. Iya benar. Mungkin meninggal ya karena ada masalah keuangan apa segala macam, kita nggak tahu hidup orang gitu. Jadi gue akan tampilin tapi yang sekiranya tetap tidak sensitif lah gitu. Iya, di filter dulu ya. Dan gue juga ada pesan buat teman-teman yang nonton ya. Boleh apa? Nah, jadi guys, kita kan juga cerita kayak gini buat ngehibur kalian gitu kan. Buat nemenin kalian, mungkin kalian ada yang bareng setrika, mungkin kalian lagi ada di mobil. Tapi pesan yang gue sampaikan di sini, we don't want you guys to trust karena kalian punya otak, but we want you guys to feel our fear. Dan ketakutan itu nyata kita rasain. Kalau kalian percaya atau enggak, terserah. Kalian punya pertimbangan, kalian punya otak. Pun kita nggak bisa sebutin apapun di sini, daerahnya kita nggak bisa sebutin, nama orangnya kita tidak mau sebutkan. Bukan karena kita mau berbohong, tapi ada value di sini yang kita harus jaga. Rumahnya mau dijual kah? Privacy teman-teman kita lah. Kita nggak bisa bongkar itu semua karena mereka punya masa depan. Jadi kita nggak pengen kalian mencari tahu, tapi kita pengen kalian merasakan takut dan trauma dan kecemasan yang kita rasain pada saat itu. Iya, itu doang. Itu doang ya. Iya benar, bagus itu pesannya. Jadi memang intinya kan kita mau sharing pengalaman kita ya sudah. Ketika kalian tahu sesuatu, ya cukup tahu aja, misalkan lokasi ataupun apapun itulah ya yang detail ya. Kita sebutin sekali doang kan tadi, Bang ya. Iya. Jadi nggak usah di replay ya. Nggak usah. Nggak usah di replay. Udah keep aja. Keep aja lah. Jawa Barat pokoknya. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Ceritanya, alurnya. Lagi pula kalian kesana juga diteror, ntar komplainnya ke kita kan nggak enak juga, Bang. Oh ini nggak di script kan, Bang, lu? Enggak ya? Apapun. Enggak ya? Apapun nggak di script. Real. Tidak di briefing apapun. Real memang ceritanya seperti itu ya? Real ceritanya kayak gitu. Emang kita pengen menyampaikan keresahan dan ada sebuah pesan moralnya tadi. Iya, benar. Ya itu, lu ada apa-apa tuh jangan langsung denger doang gitu. Nah, Bang Yunan, berarti channel Bang Yunan ini masih ada gak? Masih. Di mana? Walaupun belum konsisten juga. Gak apa-apa, aman. Siapa tahu teman-teman mau mampir nih. Boleh. Mau di YouTube, mau di Spotify, mau Noise, semuanya sama. Dan other platform juga semuanya sama. Instagram, sosial media juga sama. Halaman Belakang Podcast. Halaman Belakang Podcast. Yeah. Bagus, namanya bagus banget. Kalau di situ nama gue bukan Yunan, guys. Nama gue Michael. Kita pakai nama samaran, Bang. Yang di mana yang nama semuanya samaran? Pokoknya di konten gue nama gue Michael sebenarnya. Samaran itu. Samaran. Aslinya Mas Yunan. Yunan gitu. Michael, untung masih ini loh, ada look modern ya. Jadi masuk ya kan, coba. Michael Yono gitu. Kalau looknya jadul gitu agak sulit tuh Michael, tapi look lu begitu gitu. Kayak gua gitu, look jadul. Sama aja, Bang. Ya udah, itu tadi ya. Untuk linknya mungkin gua taruh di deskripsi ya, channel ataupun sosial media dari Halaman Belakang Podcast. Sekali lagi thank you Bang Yunan. Terima kasih banyak. Lentar Malam, gua tutup video kali ini. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Bang Yunan dari Halaman Belakang Podcast. Izin pamit. Bye.